Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembina mata kuliah Metodologi Pengembangan Dakwah Ibu Nurseri Hasna Nasution MAG. Yang terhormat kepada teman-teman kelas manajemen dakwah 256C. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat dan seluruh pengikutnya. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang materi pendekatan metodologi pengembangan dakwah normatif. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari setiap anggota masing-masing. Yang pertama, saya sendiri atas nama Muhammad Faiz Fadilah sebagai moderator. Yang kedua ada Kevin Jeksi Levi sebagai pembaca. Yang ketiga ada Sartika Nur Cahaya sebagai pembaca. Baiklah teman-teman, materi pertama akan dibahas oleh Kevin Jeksi Levi. Kepada saudara Kevin Jeksi kami persilakan. Latar belakang, seiring dengan perkembangan zaman yang selalu berubah serta dengan munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan manusia, maka menjadi sebuah keniscayaan untuk memahami agama sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, berbagai pendekatan memahami agama yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis memiliki peran yang sangat strategis. Dengan demikian, pemahaman umat Islam dan pemerhatian agama akan semakin komparatif dan akan bersikap sangat toleran dengan perbedaan dan pemahaman. Saat ini, kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Agama tidak boleh hanya sekedar menjadi lambang kesalehan atau berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah, bahkan secara konvensional menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah. Studi agama pada akhir ini telah mengalami perkembangan cukup pesat. Seiring dengan semakin beragamnya objek kajian dan objek kajian sebagai objek kajian, agama Islam dapat diposisikan sebagai doktrin, realitas sosial ataupun fakta sosial. B. Rumus masalah. 1. Apakah pengertian pendekatan normatif? 2. Bagaimana mengenal secara mar'u sebagai landas normatif? 3. Bagaimana contoh pendekatan normatif di zaman Rasul, sahabat hingga sekarang? 4. Apa saja kelebihan dan kekurangan pendekatan normatif? Adapun C, yaitu tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian pendekatan normatif. 2. Untuk mengetahui bagaimana mengenal secara mar'u sebagai landasan normatif. 3. Untuk mengetahui bagaimana contoh pendekatan normatif di zaman Rasulullah SAW, sahabat hingga sekarang. Adapun yang terakhir, untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan pendekatan normatif. Sekian. Isi pendekatan normatif dalam melakukan pendekatan dan pengajian dalam studi Islam memiliki berbagai macam pendekatan, sehingga dalam melakukan studi atau penelitian maka sangat perlu ada sebuah penjelasan Islam mana yang diteliti tak terkecuali dalam pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan. Di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun tanpa bersikap ideal. Dalam kaitan ini agama tampil sangat prima dengan seperangkat ciri yang khas. Aplikasi pendekatan normatif. Dalam aplikasinya pendekatan normatif tekstualis barangkali tidak menemui kendala yang cukup berarti ketika dipakai untuk melihat dimensi Islam normatif yang bersifat khot. Dari uraian tersebut terlihat bahwa pendekatan normatif tekstualis dalam memahami agama menggunakan cara berpikir dedukatif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini oleh dan mutlak adanya, sehingga tidak perlu ditanyakan lebih dahulu, melainkan mulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil, salin, dan argumentasi. Dengan pendekatan normatif tekstualis
sebagaimana disebut di atas telah menunjukkan adanya kekurangan yang diantara lain eksklusif, dogmatis, tidak mau mengakui adanya paham golongannya lain, bahkan agama lainnya, dan sebagainya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini, agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Dalam kaitan ini, agama tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur. Untuk bidang sosial, agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong-menolong, tegang rasa, persamaan derajat, dan sebagainya. Untuk bidang ekonomi, agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja dari kami, dari materi kami. Semoga teman-teman bisa mengerti. Jika kami ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.